Oke, selamat siang semuanya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang harga mutlak. Nah, materi ini sebenarnya sudah pernah teman-teman pelajari, tetapi mungkin kita akan fokus ke beberapa teorema gitu. Nah, kita ke definisinya dulu. Jadi harga mutlak dari suatu bilangan real A dinotasikan seperti ini. Itu didefinisikan sebagai harga mutlak dari A adalah A jika A-nya lebih dari 0. Harga mutlak dari A sama dengan 0 jika A sama dengan 0, dan harga mutlak dari A sama dengan negatif A jika A kurang dari 0. Sebagai contoh, misalkan di sini saya punya harga mutlak dari 5. Berarti di sini A-nya 5 ya. Berarti harga mutlak dari 5 itu sama dengan 5. Sama dengan A. Nah, kemudian kalau misalkan di sini saya punya A sama dengan negatif 3. Berarti harga mutlak dari A sama dengan harga mutlak dari negatif 3 sama dengan berapa? Harga mutlak dari negatif 3, 3. Berarti sama dengan negatif A. Kemudian kalau A-nya 0, berarti harga mutlak dari A sama dengan harga mutlak dari 0 sama dengan 0. Oke, jadi di sini ya teman-teman. Tadi ketika A-nya negatif, ternyata harga mutlaknya bernilai negatif A. Jadi jangan bingung dengan definisi ini. Nah, kemudian di materi ini ada beberapa teorema yang kita gunakan. Teorema yang pertama itu teorema 2.2.2. Di situ ada 4 teorema. Yang A, harga mutlak dari AB itu sama dengan harga mutlak dari A dikali harga mutlak dari B untuk setiap atau untuk semua A dan B anggota bilangan real. Oke, saya tulis dulu di sini. Nah, sebenarnya buktinya itu sudah ada di ini teman-teman, sudah ada di buku ya. Ini saya bantu untuk mentranslatekan pakai bahasa Indonesia. Nah, jadi di sini ada beberapa kasus. Jadi yang pertama, ketika A-nya 0, B tidak sama dengan 0 gitu. Nah, kalau A sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0, ini kita punya harga mutlak dari AB sama dengan harga mutlak dari 0 dikali B gitu ya, sama dengan harga mutlak dari 0 sama dengan 0. Sama dengan 0 dikali B, benar ya? 0 ini bisa didapat dari harga mutlak dari 0. Kemudian kita kalikan dengan harga mutlak dari B. Oke, ini harga mutlak dari B. Nah, jadi di sini kita peroleh harga mutlak dari A dikali harga mutlak dari B. Ini untuk kasus yang pertama, yaitu ketika A sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Yang kedua, ini sama caranya, yaitu ketika A tidak sama dengan 0 dan B sama dengan 0. Oke, berarti di sini harga mutlak dari AB sama dengan harga mutlak dari A dikali 0 gitu ya, sama dengan harga mutlak dari 0 sama dengan 0 sama dengan harga mutlak dari A dikali 0 sama dengan harga mutlak dari A dikali harga mutlak dari B. Oke. Kemudian kita lanjut ke berikutnya, kasus berikutnya. Yang ketiga, yaitu ketika A lebih dari 0 dan B kurang dari 0. Nah, kalau A lebih dari 0 dan B kurang dari 0, kita punya apa berarti? AB-nya berarti juga kurang dari 0. Benar ya? Sampai sini oke nggak? Sehingga harga mutlak dari AB itu sama dengan min AB. Benar ya? Karena AB tadi kurang dari 0 atau bernilai negatif. Nah, harga mutlak dari AB sama dengan negatif AB yang bisa kita ubah menjadi A dikali negatif B. Ini pakai dipindah aja ya, negatif satunya dikalikan dengan B nya. Nah, A ini karena tadi A nya lebih dari 0, maka
A ini juga bisa ditulis sebagai harga mutlak dari A. Kemudian karena tadi di sini B-nya kurang dari 0, maka negatif B ini sama dengan harga mutlak dari B. Ya, ini untuk kasus yang ketiga. Kemudian untuk kasus yang keempat, sebenarnya caranya sama teman-teman. Sebentar. Saya hapus dulu ya. Oke, kasus yang keempat. Kasus yang keempat berarti ketika A-nya lebih dari 0, B-nya lebih dari 0 gitu. Berarti di sini harga mutlak dari AB. Nah, karena A-nya lebih dari 0 dan B-nya lebih dari 0, kita punya AB lebih dari 0. Sehingga harga mutlak dari AB sama dengan AB. Benar ya? Sama dengan, nah, A dikali B, A ini sama dengan harga mutlak dari A, karena kan positif. Kemudian B ini juga harga mutlak dari B. Nah, kemudian untuk kasus yang kelima, ini nanti berarti ketika A-nya kurang dari 0, B-nya lebih dari 0, dan yang keenam, A-nya kurang dari 0, B-nya kurang dari 0. Nah, silahkan dicoba untuk kasus yang kelima dan yang keenam.